Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Syahada, mahasiswi Ilmu Tanah Universitas Syakuala. Di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang mengukur panjang. Tujuan: mengukur besaran panjang dengan berbagai alat ukur panjang. Alat dan bahan: meteran, mistar sentimeter, mistar milimeter, jangka sorong, mikrometer skrup, ruang praktikum, kelereng atau manik-manik kertas. Teori dasar: mengukur panjang harus dilakukan dengan alat ukur yang tepat. Perhatikan di lingkungan sekitar kita. Pengukuran panjang dilakukan oleh penjahit pakaian, pekerjaan bangunan, pengukur tanah. Masing-masing profesi tadi membutuhkan alat ukur yang berbeda. Namun pada hakikatnya mereka semua melakukan pengukuran panjang, dan masing-masing pekerjaan membutuhkan ketelitian yang berbeda, sehingga alat ukur yang digunakan berbeda pula. Berikut ini cara penggunaan mikrometer skrup dan jangka sorong. A. Mikrometer skrup merupakan alat yang biasa digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Dalam istilah pengukuran disebut sebagai diameter. Meski fungsi utamanya untuk mengukur benda mikro atau kecil, tetapi cara membaca skala mikrometer skrup tidak sulit. B. Jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai 1/100 mm, terdiri dari dua bagian diam dan bagian bergerak. Pembacaan hasil pengukuran sangat bergantung pada keahlian dan ketelitian pengguna maupun alat. Cara kerja: mengukur panjang dan luas ruang laboratorium praktikum. A. Ukur panjang ruang laboratorium praktikum dengan meteran. B. Ulangi dengan 5 kali pengukuran. C. Tuliskan data yang didapat ke dalam tabel pengamatan. D. Gantilah mistar sentimeter dengan mistar milimeter, lalu ulangi langkah A sampai D. B. Mengukur diameter manik-manik. A. Ukurlah diameter manik-manik dengan mikrometer skrup. Cara penggunaan dapat dilihat pada teori dasar. B. Lakukan pengukuran oleh orang yang berbeda. C. Lakukan 5 kali pengukuran. D. Tuliskan data yang didapat pada tabel data. E. Ulangi langkah A sampai D dengan menggunakan jangka sorong. C. Mengukur tebal kertas. A. Ukurlah tebal kertas dengan mikrometer skrup. Cara penggunaan dapat dilihat pada teori dasar. B. Lakukan pengukuran oleh orang yang berbeda. C. Lakukan 5 kali pengukuran. D. Tuliskan data yang didapat pada tabel data. E. Ulangi langkah A sampai D dengan menggunakan jangka sorong. Selanjutnya ialah mengukur volume. Tujuan: mengukur besaran volume dengan berbagai cara. Alat dan bahan: jangka sorong, gelas ukur, kelereng, batu kerikil. Teori dasar: volume atau bisa juga disebut kapasitas adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek itu bisa berupa benda yang beraturan ataupun benda yang tidak beraturan. Benda yang beraturan misalnya kubus, balok, silinder, limas, kercut, dan bola. Benda yang tidak beraturan misalnya batu yang ditemukan di jalan. Volume digunakan untuk menentukan massa jenis suatu benda. Cara kerja: A. 1. Mengukur volume kelereng secara matematis. A. Ukurlah diameter kelereng dengan menggunakan jangka sorong. Lakukan oleh praktikan yang berbeda dan dilakukan 5 kali pengulangan. B. Hitung volume kelereng dengan menggunakan rumus volume benda. C. Tulis data yang didapat pada tabel data pengamatan. 2. Mengukur volume kelereng menggunakan gelas ukur.
A. Tuangkan air ke dalam gelas ukur kira-kira 50 ml. B. Masukkan kelereng ke dalam gelas ukur, kemudian catat volume air sekarang. Hitunglah selisih volume air, yaitu volume sebelum dan sesudah kelereng dicelupkan. Selisih volume air tersebut adalah volume kelereng. C. Catat pada tabel data pengamatan, ulangi sampai 5 kali pengulangan. 3. Mengukur volume kerikil menggunakan gelas ukur. A. Tuangkan air ke dalam gelas ukur kira-kira 50 ml. B. Masukkan kerikil ke dalam gelas ukur, kemudian catat volume air sekarang. Hitunglah selisih volume air, yaitu volume sebelum dan sesudah kelereng dicelupkan. Selisih volume air tersebut adalah volume kelereng. C. Catat pada tabel data pengamatan, ulangi sampai 5 kali pengulangan. Sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.